Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rizky Rizaldi dari kursus Pramadika Agaja After di video learning. Kali ini saya akan membahas tentang proyek di modul 1 yang mana akan menampilkan menu dari gudang data stok. Nah, di sini saya membuat menu untuk menampilkan stok, membuat menu dari list untuk menampilkan menu-menu yang ada. Di sini juga saya membuat stok yang berbentuk dictionary untuk inisialisasi stok pada program ini. Nah, di sini ada function menu. Function menu ini bertujuan untuk menampilkan pilihan-pilihan menu ya, dan juga meminta user untuk memasukkan input yang akan masuk ke variabel dan menu. Seperti ini tampilannya. Ada data di stok spare part, dan juga di sini ada saya buat perulangan pada menu dan juga membuat print agar bisa menampilkan bagian setiap menu-menu dari list menu di atas. Seperti ini. Dan hasil seperti ini. Ada pilihan 1 sampai 5. Jadi selama menu itu tidak sama dengan 5, dia masuk ke program bawah ini. Jadi contoh, selagi isinya tidak 5, menu itu minta masukkan input dari user di sini. Jadi jika menu itu sama dengan 1, jika kita pilih 1, maka dia akan masuk ke report menu. Di bawah ini report menu. Jika yang kita masukkan ada 2, masuk ke create menu atau menambahkan data spare part. Jika masuk inputan adalah 3, maka akan masuk ke update menu. Jika 4 masuk ke delete menu, dan jika kita memasukkan 5, itu akan keluar dari program tersebut atau program dari stok ini. Di sini ada terima kasih, sampai jumpa, dan juga ada klik. Kita coba nomor 5 dulu ya. Dia akan terima kasih sampai jumpa, dia akan keluar dari program tersebut. Kita panggil lagi. Yang pertama itu adalah report menu. Selama report menu tidak sama dengan 3, artinya 3 ini kan yaitu kita masuk 1 dulu ya. 3 itu kan kulit menu utama. Print report data stock spare part. Satu-satu ya, report stock spare part, report stock spare part tertentu, dan juga kembali ke menu utama. Di sini dia juga meminta user untuk masukkan menu 1 sampai 3. Nah, jika report pun sama dengan 1, jika yang kita masukkan adalah 1, jika panjang dari stok yang di atas ya, yang dictionary di atas tidak sama dengan 0, artinya jika stok ini adalah masih ada isinya, tidak sama dengan 0, maka print daftar stok spare part. Dan di atas kan ada stoknya ya, tadi yang nge-print data stok spare part. Untuk jadi kita ada perulangan ya, jadi di mana perulangan ini untuk menampilkan dictionary di atas menjadi satu-satu nih. Kode 1, 2, 3 kan ada 3 stoknya. Jadi ada print function J, ini perulangan yang di sini satu ini agar menampilkan ini ya, nomor kode. Di sini juga kode dari dictionary di atas masukkan ke sini, nama, spesifikasi, quantity, dan lokasi. Namun jika stoknya itu 0 di bawah ini ya, artinya kan tidak sama dengan berarti kan sini 0 ya, yaitu print spare part tidak ada. Nanti kita bisa coba di ketika stok kosong. Lalu di sini ada, kalau seandainya di sini sudah selesai, sudah menampilkan semua stok ya, maka dia akan menampilkan menu tersebut, menu lagi di sini. Nah, oke. Karena dia if-nya ini enggak ini ya, enggak, setelah ini enggak ada lagi. Oh ya, setelah ini ada lagi yang report menu sama dengan 2. Jadi kalau kita pilih 2 nih, masuk nomor 4, artinya kan memang untuk nomor 2 ini
tipe stok spare part tertentu. Jadi dia meminta untuk memasukkan kode spare part. Sama ya untuk di kode ini, jika stoknya itu masih ada atau tidak sama dengan nol. Lalu juga di sini kita untuk memasukkan input, masuk ke variabel standar std. Di sini ada apa? Jadi ketika kita memasukkannya itu kodenya, contoh ini WL430, ya terus kecil dia masih bisa membaca. Di sini ada pengulangan lagi yang akan bisa dipecah dari stok di atas. Jika nomor I ini kode itu yang di atas ya, stok sama dengan standar, artinya jika ada salah satu value kode ini sama dengan standar yang dimasukkan, maka dia akan memprint salah satu dictionary yang sesuai dengan inputannya. Di sini kita memasukkan WL430 dan juga dia akan menampilkan hanya WL430. Lalu dia kembali ke menu report data stock spare part. Nah, seandainya nanti di sini nggak ada spare part yang nggak ada ya, dia akan menampilkan kosong. Ini ada LI pivot menu sama dengan 3, artinya kalau misalnya kita balik ke menu utama, dia akan keluar dari dari pivot menu ini. Lalu ada juga pilihan, seandainya kita nggak pilih 1, 2, 3, dia akan selalu tidak ada. Kita coba 5, nah dia akan menampilkan selalu tidak ada. Jadi coba kita klik, kita keluar, dia akan menampilkan menu utama. Nah itu untuk di report data stock spare part ya. Sekarang kita masuk ke menu fit menu. Sini selagi benar, dia akan memprint menu menambah data spare part. Kita coba langsung aja. Dia menampilkan pilihan menu submenu 1 tambah data stock spare part, yang kedua kembali ke menu utama, dan juga dia akan meminta inputan dari user yang kita memilih 1 atau 2. Di sini langsung aja ke bawah ya, pilihan 1 dan 2, ini 1 itu untuk tambah data, 2 itu untuk kembali ke menu utama, dan juga kalau seandainya kita nggak milih 1 atau 2, yang tidak ada. Sama seperti di atas ya, jadi kalau misalnya stoknya masih ada, kalau kita pilih menu 1, kalau stoknya masih ada, kita tekan 1. Kalau stoknya masih ada, dia akan memprint yang bawah ini, yang akan proses semua. Artinya dia minta masukkan kode spare part yang kita registrasi. Di sini ada perulangan nih. Perulangannya maksudnya tuh, kalau ada salah satu kode yang kita masukkan, ini kodenya jadi primary key, sama dengan kode yang ada di stok di atas. Jadi sebenarnya udah ada gitu primary key-nya. Maka nanti akan membuat akan menampilkan part sudah ada. Kita coba ke-12. Nah, di sini dia bilang part sudah ada, artinya kita nggak bisa registrasi baru karena primary key harus unik. Ia akan menampilkan menu ini lagi, sub menu lagi. Tapi jika kodenya itu belum terdaftar di sana, kita bisa langsung menuju ke menambahkan nama, spek, quantity, dan juga lokasi. Ini semua inputan dari user akan dikapitalisasikan. Contoh, kita buat tambah lagi kode spare part yang kita bikin baru ya. Misalkan kayak QR12. Nah, dia akan minta masukkan nama spare part. Bilang aja QR code. Spesifikasi spare part. Saya di sini buatnya X12 30. Quantity spare part ada 2. Lokasinya, lokasi itu lokasi di storage-nya ya. Di sini saya buat 09. Nah, di sini akan ada konfirmasi. Di sini itu programnya ketika kita input, dia masukin ke variabel add nama spek yang lain-lain, dan juga di sini ada dia masuk ke dalam dictionary tambahan ini.
masuk ke salah satu variabel dulu nih. Habis itu di print, di sini saya buat untuk meyakinkan si user apakah tempat yang di atas itu yang bagi input nih kita akan masukkan ke stok tadi. Nah, jika benar, jika kita mau menginginkan kita pilih ya, maka stok akan ditambahkan, tidak ditambahkan. Tapi jika kita pilih tidak, stok tidak ditambahkan. Jadi kita pilih ya, walaupun kecil gede dia fleksibel ya, bisa menyesuaikan karena di sini ada function after untuk kapitalisasi. Nah di sini saya pilih ya, berarti spare part berhasil ditambahkan. Artinya spare part itu sudah masuk ke sana. Nah, jadi kita bisa langsung cek ya. Langsung aja kita keluar, kita repeat 1 pas seluruh. Nah di sini yang awalnya 3, di sini dia 4 karena kita tambahkan 12. Kita kembali ke menu tambah lagi, masuk ke menambahkan. Nah jadi kita mau coba fungsi ini nih yang no nih. Kita ulangin lagi 1, kode spare partnya kita coba pakai PO 2. Nama spare partnya itu berarti laminasi, spesifikasinya itu 4, kuantitinya 3, lokasinya di 03. Apakah benar? Coba kita pilih tidak, karena kita memastikan tidak ingin mendaftarkan ini. Nah di sini spare part tidak ditambahkan. Jadi kalau kita cek balik ke menu utama, report seluruh data, report seluruh spare part, di sini masih ada 4 karena laminating tadi atau yang kita beri input tadi ini tidak dimasukkan. Kita kembali ke menu utama, kita masih masuk ke nomor 2 ya. Nah, di sini ada fungsi ini, jadi kalau misalnya kita pilih fungsi nomor 2 ini, kita akan keluar dari ini, akan keluar dari sub menu si nambah tempat 2. Dia masuk ke main menunya. Kita masuk ke nomor 2 lagi untuk memastikan kalau kita tidak memilih 1-2 berarti kita salah 1. Dia akan menampilkan menu yang ada, dan juga dia masih menampilkan sub menunya dari menambah data. Kita balik ke nomor 2. Sekarang kita berpindah ke update menu, ubah menu. Ubah menu ini jadi fungsi nomor 3 ya. Nomor 3, nah dia masuk ke sini. Jadi selama update menu itu tidak sama dengan 2, artinya kalau 2 kan kita di sini ada pilihan keluar. Print mengubah data stok spare part dan juga ada data stok spare part ini jadi sub menu ya, jadi membuat sub menu dan juga sambil meminta user menginput menu mana yang akan dimasukkan. Di sini kalau dia update menu sampai dengan 1, baik lagi ya, jika seandainya stoknya itu masih ada, dia akan meminta mana sih kode spare part yang akan mau diupdate. Langsung coba aja 1. Nah langsung dia minta kode spare part. Baik lagi di sini tuh untuk perulangan i terhadap range dari jumlah nilai dan jumlah total stoknya. Di sini di breakdown, makanya diminta spare part yang ini. Dia minta masukkan kode spare part dulu di atas ini. Jadi spare part mana sih yang mau diubah. Nah, kita coba di sini pakai ORP12. Di sini ada untuk memastikan. Jadi kalau seandainya kita itu ada kode atau ada kode dari stok spare part yang akan kita ubah, ternyata memang kode yang kita masukkan itu sesuai dengan stok yang ditulis di atas, dia akan memastikan spare part yang diubah adalah stok
yang tadi kita masukkan. Nah, di sini dia minta mana nih yang mau diubah nih, kode, nama, spesifikasi, quantity, atau lokasi. Kita coba buat ubah nama. Enter. Update nama. Yang awalnya nih namanya ini Orin. Di sini itu ini adalah program-program if untuk di tiap-tiap parameter dari si stok tersebut. Jadi kalau misalkan kodenya itu masuk, kodenya itu sama dengan ini itu berarti kalau yang kita masuk input ini nih, kalau yang ingin diubah adalah nama, jika kita inputnya nama, dia akan masuk ke sini, masuk ke program ini. Jadi dia akan meminta lagi update nama, apa nih nama yang akan kita ubah. Jadi contohnya awalnya kan Orin, kita ubah jadi seal. Kita enter. Dia meminta memastikan mana benar nggak sih kita mau ubah. Kalau nggak bisa berubah, kita bisa yes, data berhasil berubah. Sini bisa di breakdown ya. Jadi kalau misalkan kita milihnya yes, jadi salah satu untuk di ORP tadi, stok di dalam stok ini yang key value dari nama akan sama dengan ubah nama yang tadi kita input. Tapi kalau misalkan kita pilih no, itu data nggak berubah. Kita ulangin lagi untuk ubah data kode spare part ke 12 lagi. Kita ubah. Tadi ini udah berubah nih ya. Yang awalnya Orin jadi seal. Kalau mau diubah kita coba lagi nama lagi. Atau yang lain lah. Spesifikasi. Ubah spesifikasi yang awalnya 12 mm kita ubah jadi 24 mm. Data akan diubah, kita coba no. Nah, data tidak berubah. Dia akan balik lagi ke ubah menu ini. Sama semua pada semua variabel ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang lain nih, enggak 1 sama 2, 4 kah, dia akan balik lagi ke menu ini. Dan kita pilih 2, dia akan keluar, masuk ke menu. Yang terakhir adalah delete menu. Delete menu ini berfungsi untuk menghapus stok-stok yang ada pada stok spare part. Jadi selama delete menu itu tidak sama dengan 2 ini nanti dia akan balik menu utama ya. Kita coba masukin dulu, menghapus 4. Jadi dia juga sama meminta untuk variabel pada user, meminta inputan pada user yang dimasukkan ke variabel delete menu. Jadi kalau misalnya si user itu masukin 1, dia akan menampilkan masukkan kode spare part yang ingin dihapus. Sama ya untuk stok spare. Jika spare partnya itu masih ada, dia akan meminta untuk user untuk menginput kode spare part yang ingin dihapus. Nah, di sini dia minta user dan juga di sini dia juga memastikan ada perulangan sebanyak jumlah stok. Jika del code ini dia variabel yang diminta oleh user itu sama dengan kode value dari kode di stok di atas. Dia akan menampilkan print yang ingin dihapus. Untuk dia akan memastikan spare yang dihapus adalah dijabarin untuk semuanya, semua dari dictionary di atas. Contoh kode spare yang dihapus itu kita mau ambil lagi yang pada ke-12 WL lah, WL 430. Nah, spare yang ingin dihapus adalah ini nih, dijabarin semuanya dulu nih. Lalu juga habis itu ada konfirmasi penghapus.
Apa mau yakin mau hapus data ini? Kalau kita pilih yes, jadi dia menghapus satu garis dari stok tersebut dan juga akan menampilkan status berhasil dihapus. Enter. Nah, status berhasil dihapus. Lalu kita coba buat memastikan beneran dihapus nanti. Coba kita hapus lagi. Kode spare part ini dihapus. Tadi kita WL 430. Nah, di sini adalah spare part tidak ditemukan. Artinya itu memang sudah dihapus ya. Nah, kita masuk lagi. Tapi jika seandainya itu tidak dihapus atau N ya, kita pilih N, kita pilih 0. Coba masuk lagi. Kode-kode yang dihapus itu berarti ORP lagi 12 masih ada ya, masih ada. Jika kita pilih 0, dia akan menampilkan status tidak terhapus. Atau kalau misalkan kita pilih 10, dia akan masuk menu yang Anda masukkan salah. Apalagi kita milih spare part, ada yang ORP 13 nih. Nah, dia akan tidak ditemukan karena tadi spare part tidak ada. Atau kita pilih lagi spare part ORP 12. Yang kita masukkan itu bukan N atau Y atau yang lain itu. Nah, benda masukkan salah. Jadi karena dia tidak milihnya 10. Atau kita coba hapus semua nih. Kita hapus semuanya, dia akan menampilkan apa sih kalau kita masukin. Kita coba hapus. Itu berarti ORP 12. Yes. Hapus lagi. Berarti lagi dulu. NLP 1. Yes. Hapus lagi. QR 12. Yes. Nah, jadi sebenarnya stoknya udah 0. Satu lagi, nah di sini dia akan kalau berapa sudah tidak ada stok. Untuk memastikan kita coba kita keluar, kita data, proses stop, sudah stok tidak ada karena sudah dihapus semua di atas. Dan juga ini untuk elif penuh untuk sama dengan 2 jika inputan dari user yang untuk ke variabel data sama 2 itu kan keluar. Coba ya, kita kembali lagi, kita menghapus spare part menu utama, dia akan masuk ke menu utama. Ini kalau misalkan kita nggak pilih 1 dan 2, 4, 3 lah, 4 lagi lah, menu tidak ada. Jadi kita kembali ke menu utama, dan terakhir adalah untuk keluar. Kita pilih 5, dia akan keluar. Terima kasih sudah sampai jumpa. Menu ini untuk memanggil fungsi dari menu di atas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.